Oke. So, jadi kali ini Tiang akan menjelaskan Niki apa arti dari tapel Tiang Niki. Semua Niki Tiang akan jelaskan Niki. Oke, Tiang mundurkan dulu shred. Nah, di sini yang mana ya? Nah, oke. Jadi dari yang pertama kita bahas dulu kenapa Tiang bisa bikin tapel. Jadi kenapa Tiang bisa bikin tapel itu yang pertama Tiang ingin ikut perlombaan di acara Jangkep Fest dan Pasar yang bertepatan pada tanggal 26 April. Nah, Tiang udah ikut dan Astun Karit Tiang nggak dapat juara. Cuma nggak apa-apa Wi, karena Niki memang dari awal Tiang nggak ada ekspektasi buat dapat juara karena belum layak Wi. Tiang rasa Tiang belum layak aja, kemampuan Tiang Niki jauh banget Niki sama peserta lain. Jadi nggak apa-apa. Tapi Niki Tiang bukan bahas Tiang nggak dapat juara atau apa. Cuma di sini Tiang mau bahas arti atau makna dari tapel Tiang Niki. Dari tema, terus payasan atau atribut, dan apa namanya? Pesan moralnya juga, Wi. Oke, jadi yang pertama Niki tanpa berlama-lama kita bahas dari tema atau judulnya Niki Karma Pale atau bahasa Indonesianya Karma Pala. Oke. Jadi Karma Pale Niki ya kalau diartikan secara bahasa Indonesia kan Niki adalah hasil perbuatan atau bisa dibilang juga hukum sebab akibat. Karena yang dimaksud karma pale ini adalah contohnya ketika kita menanam padi, kita akan memanen padi. Nah, jadi di Bali Niki percaya bahwa karma pale itu nyata dan sifatnya Niki gimana ya? Jadi gini contohnya. Di Bali itu percaya ya apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada alam, itu akan kita dapat kembali. Kalau kita berbuat baik, hal baik juga akan menimpa kita. Kalau kita berbuat jahat, hal jahat yang juga akan menimpa kita. Cuma dipercaya di Bali itu percaya kalau bukan kita yang mendapatkan karmanya, mungkin Niki keturunan kita atau enggak Niki pokoknya keturunan kita yang akan datang. Nah, kalau enggak kita, mungkin keturunan kita yang akan datang yang akan menerima karma pale. Jadi karma pale kurang lebih seperti itu ya, hasil dari perbuatan kita atau mungkin keturunan kita daripada sebelumnya. Itu. Nah, kenapa karma pale judulnya karma pale tapelnya seperti ini? Jadi satu Niki. Niki di sini ada kecacatan atau beda lah Niki daripada manusia umumnya karena Niki ada kayak luka-luka gitu, terus lehernya juga berbeda. Nah, Niki yang tonjolkan sebagai simbol dari karma pale bahwa tapel Niki mendapatkan karma pale mungkin dari perbuatannya sendiri atau mungkin dari keturunannya sebelumnya gitu. Makanya hasilnya jadi Niki hasil dari karma pale. Bisa diartikan seperti itu sih. Niki adalah hasil dari karma pale. Oke, judulnya udah selesai. Sekarang kita bahas atributnya atau payasannya. Jadi kita bahas dari yang paling atas, yaitu benang. Benang Niki ada 3 warna di sini ya, tridatu. Sebentar, yang mau lihatin. Niki ada 3 warna. Kenapa yang pakai 3 warna, yaitu merah, hitam, putih. Jadi di Bali itu percaya dengan ajaran Trimurti. Jadi Trimurti itu adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Dan warna dari Tridatu atau Trimurti, merah, hitam, putih, Niki disimbolkan sebagai reinkarnasi. Nah, jadi apa hubungannya reinkarnasi sama tema tiang Niki Karma Pale? Jadi Karma Pale yang seperti yang jelaskan pada sebelumnya, Karma Pale itu adalah sifatnya mengikat dan juga merambat
Jadi contohnya seperti ini. Jadi di Bali itu ada yang namanya Asube Karma dan Nitya Karma kalau nggak salah ya. Pokoknya yang bahasa Bali ini yang sing jani rageman karmene mungkin bin tahun mungkin panak ragene man gitu. Kalau bahasa Indonesianya kalau nggak sekarang kita dapat karmanya mungkin di keturunan berikutnya. Jadi itu yang tiang pakai sebagai simbol reinkarnasi karena karma pale niki sifatnya turun menurun. Itu. Makanya niki sangat bermakna warna tridatu niki. Dan yang ketiga niki bunga emas. Kalau kita cari di Google, bunga emas itu melambangkan bahwa sifat keagungan manusia. Sifat keagungan. Contoh sifat keagungan itu ya ketika kita bisa memilih dan ketika kita menjalani hidup atau pilihan itu sesuai dengan apa yang kita pilih, bukan terhadap standar publik atau pilihan orang lain. Itulah letak keagungan manusia. Di saat dia bisa memilih apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Gitu. Terus yang keempat, bunga Kamboja. Bunga Kamboja niki apa sana? Sabar dulu wih. Nah, bunga Kamboja niki diartikan sebagai kesucian. Jadi di setiap manusia niki pasti memiliki sisi suci atau sisi baiknya. Ibaratnya niki sejahat-jahatnya manusia niki pasti ada sisi baiknya. Terus yang kelima, kenapa mulutnya keluar asap? Ini yang paling penting ya. Kenapa mulutnya keluar asap? Kelihatan nggak ya? Tarwi. Nah, jadi yang kelima niki kenapa mulutnya keluar asap? Jadi asap niki sebagai simbolis bahwa niki melambangkan perantara doa nggih. Jadi kita sebagai manusia niki tidak luput yang namanya dengan harapan. Jadi kadang harapan niki juga yang membuat kita kecewa dan niki juga ada sangkut pautnya dengan karma paling. Sebab akibat. Terus kayaknya udah selesai ya. Kayaknya udah selesai. Jadi niki semuanya niki ada sangkut pautnya ya dari pertama yang di atas tridatu, bunga emas, Kamboja, sama juga mulutnya niki keluar asap. Kenapa niki asap ditaruh di mulut? Karena niki perantara doa. Karena biasanya niki kita sering mengucapkan doa dari dalam mulut. Kenten wi. Ya jadi segitu aja niki tentang apa tuh namanya? Arti atau makna-makna dari apa yang ada dalam tapel tiang niki dan juga temanya. Jadi untuk gininya apa tuh? Pesan moralnya itu adalah buatlah karma yang baik karena jika tidak kita yang menerima karmanya mungkin anak kita nanti atau keturunan kita nanti. Jadi buatlah karma yang baik, buatlah karma yang positif. Jadi gitu ya Wi. Yaudah segitu aja Wi. Jangan lupa subscribe. Thank you semuanya.